Jika kalian pernah menatap akuarium atau menelan air ketika berenang di laut, kalian pasti bertanya-tanya berapa banyak air yang mengandung urin. Tentu saja itu pertanyaan yang tidak menyenangkan, tetapi dengan miliaran hewan air di laut, tidak bisa dihindari jika semua limbah itu mengambang di air. Dari pertanyaan judul video ini, jawabannya adalah ya, hewan air buang air kecil di laut. Padahal limbah ini merupakan bagian penting dari ekosistem laut global. Check this out. Meskipun ini bukan topik yang dianggap sopan untuk dibicarakan, tidak bisa disangkal jika semua orang tahu jika orang buang air kecil. Kemampuan untuk membuang limbah sangat penting untuk fungsi normal suatu organisme. Tapi cara limbah ini dihasilkan bisa bervariasi antar spesies, dan apa yang terjadi di dalam air lebih menarik. Ini terutama karena sulit untuk mengetahui kapan dan dari mana makhluk buang air kecil karena dikelilingi oleh air. Tapi para peneliti telah menemukan studi mendalam tentang hal ini karena kita tahu urin kita sangat kaya akan nutrisi. Jadi tentu saja urin makhluk laut juga memiliki nutrisi, mineral, dan asam amino tertentu yang dilepaskan ke dalam air. Faktanya, urin dari makhluk laut merupakan bagian utama dari siklus nutrisi di lautan kita. Apakah kita berbicara tentang ratusan galon per hari yang dikeluarkan oleh ikan paus atau beberapa tetes amonia yang dikeluarkan dari insang ikan tropis kecil? Proses pembuangan air merupakan elemen kunci dari ekosistem yang berkembang pesat. Misalnya, paus biru yang merupakan hewan terbesar di dunia bisa tumbuh hingga mencapai 200 ton. Dan setiap hari, hewan ini akan menghasilkan antara 200 sampai 300 galon urin. Sumber makanan ikan ini adalah krill, yang biasanya hidup lebih dari 300 kaki di bawah laut. Dan ketika paus biru ini makan, biasanya mereka makan di kedalaman yang dalam. Tapi ketika mencerna makanan dan buang air kecil, mereka melakukannya di dekat permukaan, mendistribusikan kembali nutrisi dari makanan ke wilayah laut yang lebih tinggi. Selain itu, karena pola migrasi jangka panjang paus yang sering melintasi lautan, endapan urin dilepaskan sebagai pupuk. Fitoplankton adalah dasar mikroskopis untuk semua kehidupan di lautan, dan urin paus yang kaya nitrogen dan fosfor merupakan sumber makanan yang ideal untuk makhluk kecil ini. Tanpa sepengetahuan kita, jutaan galon urin ikan paus yang dibuang ke laut setiap hari membantu mempertahankan seluruh siklus kehidupan laut lainnya. Jika kita berpikir tentang ikan yang berukuran besar, tentu air kencingnya juga akan besar. Tapi bagaimana dengan ikan kecil? Bagaimana sejumlah kecil urin dari hewan laut kecil bisa mempengaruhi lautan yang luas? Sebenarnya urin ikan kecil mungkin tidak begitu subur seperti urin ikan paus, tapi bagi lingkungan ikan kecil, kotoran yang dikeluarkan bisa berpengaruh. Ketika berbicara tentang terumbu karang dan ekosistem pesisir lainnya, nutrisi tidak selalu berlimpah, tetapi masih memiliki populasi yang berkembang pesat dan beragam. Ketika ratusan spesies ikan buang air kecil di dekat terumbu karang, nutrisi dalam air seni dengan cepat diserap oleh karang dan yang lainnya. Nitrogen dan fosfor yang terkandung dalam urin ikan serta berbagai asam amino dan mineral lainnya bisa membantu terumbu karang tumbuh sehat dan subur. Tidak semua ikan diciptakan sama, sehingga tidak semua ikan mampu memberikan efek yang sama. Ikan air asin cenderung tidak buang air kecil karena lebih mudah menjaga stabilitas osmotik dengan lingkungannya sendiri. Sebagian besar ikan air asin mengeluarkan amonia melalui insangnya karena ini adalah salah satu dari sedikit produk limbah yang sering diproduksi, mengikuti kelebihan garam dalam tubuh mereka. Di sisi lain, ikan air tawar bisa mengeluarkan amonia melalui insangnya, tetapi mereka juga memiliki pori-pori urin di mana mereka bisa membuang kelebihan air. Air ini mungkin mengandung asam amino, urea, dan asam organik lainnya, seperti kreatinin dan kreatin. Banyak studi penelitian telah menunjukkan jika daerah dengan populasi ikan yang tinggi memiliki air yang kaya nutrisi dan terumbu karang serta vegetasi laut tumbuh 1,5 sampai 4 kali lebih cepat daripada daerah yang miskin ikan. Meski hewan laut menjadikan lautan sebagai toilet, tapi aktivitas manusia yang juga menjadikan lautan sebagai toilet dan tempat sampah sangatlah berbahaya.
Produk limbah manusia memiliki konsentrasi yang tinggi yang justru bisa merusak ekosistem dan tidak bermanfaat. Selain itu, efek polusi, pembuangan, perubahan iklim, dan penangkapan ikan berlebih menyebabkan populasi laut menurun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Diperkirakan sekitar 50% kehidupan laut telah musnah dalam 40 tahun terakhir, yang berarti 50% urin yang dipompa ke laut juga hilang. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.